Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk semua anak-anak mengambil sampah di sekitar kalian, entah sampah plastik atau sampah kertas. Sudah, kalau gitu Ibu memulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu presensi dulu, apakah ada yang izin untuk kelas hari ini? Anissa? Andi? Ya, nihil, full. Tidak ada yang izin pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, materi yang akan Ibu sampaikan adalah teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Sebelum kita mengetahui pengertian teks anekdot, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba anak-anak perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Tujuan pembelajaran adalah: 1. Mengidentifikasi struktur anekdot. Yang kedua, dapat menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks anekdot yang telah disusun. Sebelumnya, coba Anda perhatikan, apa itu teks anekdot? Tolong jelaskan, Mbak. Ya, betul. Teks anekdot merupakan suatu kerangka atau cerita berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata, yang ditulis secara singkat dan mengandung unsur humor atau kelucuan di dalamnya. Nah, teks anekdot itu mengandung sebuah makna dalam cerita yang menggambarkan, bisa menuangkan amanah, bisa menuangkan peringatan atau yang lainnya di dalam teks tersebut. Kelucuan juga bisa. Ada yang bertanya untuk masalah pengertian teks anekdot? Baik, kalau gitu Ibu lanjutkan mengenai struktur anekdot. Di sini ada yang bisa menjelaskan teks anekdot terdiri dari strukturnya apa saja? Ya, betul. Mbak Anissa, ada 5 struktur teks anekdot. Coba sebutkan, Mas Andi. Ya, betul. Struktur teks anekdot ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis dan reaksi, dan koda. Abstraksi bagian dari paragraf pengertian. Orientasi bagian yang memberikan petunjuk tentang kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa. Untuk krisis bagian yang menunjukkan di mana terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang unik. Bisa unik dari segi lucu atau yang lainnya. Yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan bagian dari penulis atau orang yang ditulis untuk mengakses atau menyelesaikan masalah. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita yang berisi tentang cerita yang unik. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah ada yang bertanya untuk mengenai struktur teks anekdot? Baiklah, mohon diperhatikan, Ibu telah memberikan contoh pada buku kalian yang berjudul Budaya Menyerobot. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak memahami dan mengetahui apa saja struktur dari teks anekdot tersebut yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah itu, presentasikan di depan
dan kita akan mengulas struktur apa saja yang di dalam cerita tersebut. Baiklah, tunggu 5 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk struktur teks anekdot pada bacaan budaya menyerobot. Coba Anda memperhatikan terdapat 5 struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Coba siapa yang berani memberikan contoh pada teks tersebut, teks yang mana yang merupakan dari bagian struktur abstraksi. Coba angkat tangannya. Ya, Anissa, silahkan. Ya, baik. Ya, betul. Dari bacaan tersebut, untuk struktur teks anekdot abstraksi dari contoh cerita berubah beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Di sore hari, Yogi sedang mengobrol kesana kemari dengan sang kakak ipar dan saudaranya yang berkunjung ke rumah saudaranya. Yogi menatap di Purwokerto karena kebetulan sengaja berkunjung ke Jakarta untuk menikmati sisa libur lebaran yang ia punya. Abstraksi merupakan bagian dari awal cerita. Dijelaskan bahwa teks tersebut merupakan bagian dari awal. Yang kedua, orientasi. Coba dari teks tersebut yang mana orientasi? Coba silahkan. Ya, betul, Andi. Ya, betul. Dari teks tersebut, struktur teks anekdot orientasi terletak pada kalimat, kemudian obrolan mereka bertiga sampai pada pembahasan mengenai Ria dan pernah memudik saat lebaran. Ia bercerita mengenai betapa banyak pengemudi jalan raya tersebut yang tidak mematuhi peraturan. Misal satu sepeda dinaiki 5 orang. Juga aksi kebut-kebutan yang membahayakan banyak orang. Dari teks tersebut, orientasi merupakan bagian yang memberikan petunjuk tentang awal kejadian cerita. Betul. Yang ketiga adalah krisis. Coba dilihat bagian kalimat mana yang merupakan struktur anekdot krisis. Ya, betul, bagian. Ia juga bercerita bahwa di Purwokerto kalau ada orang yang main serobot di lampu merah di suasana lebaran, pasti ada yang mengatakan itu pasti mudik dari Jakarta. Nah, krisis menunjukkan di mana kejadian peristiwa yang masalahnya unik. Mengapa? Karena itu dijelaskan bahwa itu pasti pemudik dari Jakarta yang mempunyai ciri berkendara dengan berkebut-kebutan. Yang keempat, reaksi. Reaksi pada kalimat tersebut ditujukan pada kalimat aksi serobot lampu merah itu memang seperti budaya sendiri di Jakarta. Banyak pengguna jalan yang kurang peduli pada rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya ditaati. Ada peluang sedikit saja langsung main serobot melanggar lalu lintas. Nah, sudah dijelaskan pada reaksi merupakan bagian dari penulis atau orang yang menulis menceritakan atau menjelaskan titik masalah pada cerita tersebut. Yang terakhir, koda. Koda pada bagian ini merupakan cerita yang unik. Tinggi angka kecelakaan di laka musim mudik ini memang disebabkan karena budaya melanggar lalu lintas. Jadi, untuk inti dari cerita tersebut pernak-pernik mudik yang titik masalahnya melanggar rambu lalu lintas di jalan. Nah, yang dari unik itu dapat diperhatikan bahwa pemudik di Jakarta
pemudik dari Jakarta selalu melanggar lalu lintas. Apakah anak-anak paham mengenai struktur anekdot? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Coba perhatikan contoh-contohnya menggunakan waktu lampau, menggunakan pertanyaan retoris, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, bisa menggunakan kata kerja, kalimat perintah, dan kalimat seru. Nah, anak-anak, dari teks tersebut, apakah ada yang termasuk dari contoh-contoh di atas? Coba diteliti, coba dibaca kembali. Ada yang bisa menjawab? Baiklah, Anissa. Ya. Baik, betul. Ibu jelaskan untuk mengenai kebahasaan teks anekdot dapat menggunakan waktu lampau. Contohnya pada kalimat saya tidak bisa tidur malam. Dan menggunakan pertanyaan retoris, contohnya apakah dia tahu? Menggunakan penghubung atau konjungsi, contohnya kemudian, lalu, setelah. Menggunakan kata kerja, contohnya pergi, berdiri, duduk, dan lain-lainnya. Menggunakan kata perintah, ambillah, bangunlah, tidurlah. Jangan di situ. Jangan menerobos. Yang terakhir, menggunakan kata seru. Kata seru dan kata perintah itu hampir-hampir sama. Jika tidak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, relax dulu. Ibu mempunyai contoh lagi, yaitu kalian dapat mengerjakannya, mencari kaidah struktur teks anekdot pada bacaan korupsi ini. Pada bacaan korupsi, kalian baca, kalian cermati, mencari struktur anekdot dan kebahasaan. Baiklah, untuk pembacaan hari ini selesai. Ibu akhiri. Sebenarnya ada yang bertanya mengenai tugas yang Ibu berikan, dapat dikirim ke Gmail Ibu paling lambat nanti jam 9 malam. Oke, baiklah, Ibu akhiri pembacaan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian dilindungi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.